Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan perjumpaan kita dalam membahas akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari Minggu, yang akan datang. Saya yakin kebenaran firman Tuhan ini akan semakin memperlempak bagi kita itu pada tanggal 10 Mei 2026 yang akan datang. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Terima kasih atas segala kasih Tuhan yang melindungi dan menyertai kami. Kami akan mendalami kebenaran firman-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami memohon akan tuntunan Tuhan, sehingga selama perjalanan pemberitaan, menabur dan menanam firman ini, Roh Kudus yang betul-betul bekerja, sehingga ketika disampaikan firman ini menjadi firman yang hidup di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyampaikan bahan sermon untuk kita pada malam hari ini yang akan disampaikan pada hari Minggu yang akan datang 10 Mei 2026, yaitu dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Dikatakan seperti ini. Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang akan menjadi bahan kebenaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada hari Minggu yang akan datang. Kita yakin melalui kebenaran firman Tuhan ini kita semakin penuh semangat untuk menabur, menanam akan kebenaran firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu hidup, bertumbuh, dan berkuasa di tengah-tengah gereja kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kami membuat temanya bagaimana Roh Kudus membimbing murid. Jadi bukan sekedar simbol, melainkan penolong yang nyata di tengah dunia yang menolak kebenaran. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bagaimana firman Tuhan pada malam hari ini, bahwasanya Roh Kudus hadir membimbing para murid dan juga kita
setelah kenaikan Yesus ke surga, setelah dia disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, bahwasanya dia tidak membiarkan orang percaya begitu saja mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia memberikan, membaptis orang-orang yang sudah percaya, memateraikan orang-orang yang percaya itu dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan tinggal dalam kehidupan orang percaya untuk membimbing, menuntun, mengarahkan orang-orang yang percaya itu sehingga firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup dan yang berkuasa. Baik, saudara-saudara yang kekasih, bisa kita lihat lebih dalam melalui share screen akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita semakin lebih mudah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih, temanya Roh Kudus hadir, membimbing murid dan juga termasuk kita sekarang ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya apa yang terjadi pada masa itu gitu. Jadi harus kita perhatikan bahwasannya studi konteks daripada firman Tuhan dalam Yohanes ini, di mana Tuhan Yesus sedang menuju salib. Jadi saudara-saudara yang kekasih, dalam menuju salib itu Yesus akan segera meninggalkan murid-muridnya secara manusia. Mereka meliputi ketakutan dan kecemasan kehilangan figur yang selama ini menjadi pusat kehidupan mereka. Ini. Jadi pada masa itu mengikut Kristus berarti juga mengambil risiko pengucilan. Kehilangan Yesus berarti kehilangan rasa aman, kehilangan arah, dan identitas komunitas begitu. Maka kebutuhan mereka adalah membutuhkan lebih dari sekedar penghiburan emosional. Mereka membutuhkan pendampingan yang tak terlihat, namun memiliki kuasa yang sama. Jadi itu saudara-saudari, pendampingan yang tak terlihat, namun memiliki kuasa yang sama. Jadi dia tidak nampak dengan mata jasmani, tetapi dengan mata rohani bisa melihat dan juga mengalaminya. Saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya krisis para murid kehilangan sang pemimpin. Jadi kalau kita baca mulai dari pasal 13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan juga memperingatkan Judas yang akan mengkhianati Yesus. Dan juga saudara-saudari memperingatkan Petrus yang akan menyangkal Tuhan Yesus begitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bagi para murid abad pertama itu kepergian Yesus bukan sekedar perpisahan emosional, melainkan hilangnya jangkar sosial dan perlindungan fisik mereka gitu. Jadi dalam situasi itulah firman Tuhan ini dikatakan bahwasannya Yesus hadir bukan dengan langsung secara fisik lagi, tetapi mereka akan disertai secara roh. Itu saudara-saudari. Jadi kehadiran fisik akan berakhir gitu. Mereka takut bahwasanya ketika terjadi perpisahan secara fisik itu, jadi kita tahu bahwasanya di dalam Injil Yohanes ini kan mulai dari Yohanes 1 ayat 1 gitu kan, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah sendiri dan dia berinkarnasi menjadi manusia. Jadi penginkarnasian daripada Yesus itulah yang dinyatakan di sini kehadirannya secara fisik. Lalu Yesus akan dibunuh dan bangkit dan hari ketiga naik ke surga, dan pada hari yang ketiga setelah 40 hari, ini kan dalam masa 40 hari ini berulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri, baik secara fisik maupun secara psikis setelah dia bangkit gitu. Jadi bagaimana para murid itu supaya tidak kehilangan arah,
tanpa Yesus mereka kehilangan panduan moral dan spiritual di tengah masyarakat secara fisik begitu. Kehilangan rasa aman menghadapi ancaman marginalisasi dari penguasa agama dan sistem dunia tanpa pelindung. Jadi ini kita bisa melihat bahwasannya Injil Yohanes ini kan ditulis di akhir abad yang pertama, di mana waktu itu orang Kristen dalam menghadapi tantangan situasi kondisi sosial dari pemerintah Romawi gitu. Dalam situasi seperti itu, saudara-saudari, kehilangan identitas bisa terjadi. Ancaman tercerai-berainya komunitas yang selama ini terpusat pada satu figur, yaitu Yesus yang berinkarnasi itu gitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan ini bagaimana transisi kehadiran yang ilahi itu. Jadi masa lalu struktur di samping di sini bisa kita lihat Yesus pembimbing para murid secara fisik seperti instruktur mengemudi. Arahan diberikan secara langsung dari luar diri mereka. Itu Yesus hadir secara fisik gitu lewat penginkarnasiannya itu. Jadi mari kita pahami lebih baik saudara-saudari tentang instruktur mengemudi di sini yang bisa kita pakai jadi ilustrasi gitu. Jadi jangan salah paham memahami ilustrasi ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ketika kita belajar mengemudi, tentulah ada instruktur yang bisa terus-menerus melatih kita sampai kita bisa begitu. Sampai bisa. Lalu nanti setelah bisa baru dah dilepaskan pelan-pelan gitu. Dilepaskan di jalan yang sunyi, kemudian dilepaskan di jalan yang ramai. Lalu ketika pengemudi itu sudah yakin, walaupun instrukturnya itu tidak berada di sampingnya, tetapi dia sudah bisa mengendalikan sendiri gitu. Karena yakin bahwasannya apa yang sudah diajarkan oleh instruktur itu, dia terus ingat. Dan juga ini yang menjadi satu ilustrasi yang bisa kita pakai saat Yesus berada secara fisik 3,5 tahun mengajar mereka gitu, dan tidak akan berada bersama mereka secara fisik lagi, tapi Yesus akan hadir gitu menyertai mereka. Maka dalam situasi itulah saudara-saudari, Yesus di sini hadir menunjukkan kehadirannya lewat Roh Kudus, bukan lagi kehadirannya secara fisik tetapi lewat roh gitu. Nah, itu saudara-saudari. Jadi ketika orang yang sudah percaya itu kepada Yesus, maka dia akan dimateraikan dalam Roh Kudus. Ini saudara-saudari, masa kini panduan di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Panduan itu kini diinternalisasi. Penolong ilahi tidak hanya berada di dekat kita, tetapi berdiam di dalam batin kita. Yesus itu tidak lagi secara fisik, tetapi dia secara roh hadir dia di dalam batin kita untuk memberi hikmat personal kepada kita. Inilah saudara-saudari kebenaran firman Tuhan ini harus betul-betul kita renungkan lebih dalam begitu. Bahwasannya dia tidak hadir lagi secara fisik, tetapi secara roh dia masuk ke dalam batin kita. Maka Paulus mengatakan, sekalipun aku dalam daging, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Itu adalah pekerjaan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita masuki lebih dalam. Bahwasannya apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Jadi kata kasih yang dipakai di situ adalah suatu komitmen, agapete gitu. Bukan sekedar perasaan. Jadi ketika agapete itu diberikan kepada kita, ada komitmen kita, maka segala perintah dan ajarannya terjadi, kita ikuti. Terjadi di situ adalah ketaatan yang nyata, yaitu teresete, ketaatan yang nyata. Jadi jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan bukan opsi, melainkan konsekuensi otomatis dari kasih yang sejati itu gitu. Jadi bahwasanya nampak ketaatan orang-orang yang percaya itu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, apa yang dikatakan dalam ayat yang
ke-15 itu. Maka dipertegas saudara-saudari saat ketaatan kita itu dalam ayat yang ke-16 itu. Aku akan memberikan kepadamu dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang diberikan kepadamu, seorang penolong yang lain supaya kamu menyertai kamu selama-lamanya. Jadi di sini saudara-saudari kata penolong itu adalah parakletos. Para dan kaleo gitu kan. Jadi para itu bisa diartikan berada di samping atau menuju seperti ini gitu saudara-saudari, ke gitu dan masuk ke dalam. Ke dalam apa? Kaleo, yaitu panggilan itu. Nah itu. Jadi ini para kaletos itu terdiri dari dua kata, para dan kaleo. Para itu adalah preposisi dan kaleo itu adalah kata kerja gitu. Jadi saudara-saudari, ketika itu di dalam bahasa Yunani itu masuk ke dalam gitu kan. Nah, itu ini dari apa biblikos gitu. Jadi saudara-saudari masuk ke dalam bahwasanya kita betul-betul yakin bahwasanya Roh Kudus itu menjadi penolong kita, menjadi pendamping kita, menjadi penasehat kita gitu. Masuk ke dalam batin kita. Sehingga kita saudara-saudari keluar untuk menyatakan apa yang menjadi jalan-jalan dalam Tuhan Yesus Kristus itu gitu. Jadi saudara-saudara yang kasih semakin jelas dalam ayat 16 dan 17 itu. Bahwasanya Parakletos itu adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Ini saudara-saudari Parakletos itu. Parakletos yang artinya penolong yang diberikan bagi kita, yaitu adalah Roh Kudus. Penolong. Memberikan bantuan langsung dan kekuatan nyata saat kita tidak mampu berdiri sendiri gitu. Parakletos itu adalah menjadi pendamping, menyertai terus-menerus, menggantikan kehadiran fisik Yesus bagi gereja sepanjang zaman. Ini. Dan juga Parakletos itu, saudara-saudari, menjadi penasehat bagi kita, mengarahkan hati, membimbing dalam kebenaran, dan menjaga nurani kita, membela kita ketika menghadapi tekanan ataupun tuduhan atau ketidakadilan dari dunia ini. Jadi ini saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya penolong yang lain dari jenis yang sama itu, yaitu adalah kehadiran Yesus sendiri, yaitu rohnya diberikan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya transformasi identitas, apa yang dikatakan di ayat 18 ini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu gitu. Jadi dalam situasi bahwasanya Tuhan tidak membiarkan kita menjadi seorang orpanos. Orpanos artinya yatim piatu yang tidak ada ayah, tidak ada ibu. Jadi kata orpanos di sini bahkan melebihi yatim piatu itu gitu. Tersebar ketakutan tanpa pelindung di tengah dunia yang memusuhi. Maka di tengah-tengah kehidupan seperti itu sangat penting sang Parakletos itu. Kehadiran yang menghibur, menyatukan, dan menguatkan. Ini harus terus-menerus dirasakan oleh gereja gitu. Jemaat sebagai rumah rohani yang saling menguatkan, terlindungi oleh kasih Allah. Yang walaupun Yesus itu tidak hadir lagi secara fisik, tetapi dia hadir dalam Roh Kudus, menjadi sang Parakletos, kehadiran yang menghibur, menyatukan, dan menguatkan gerejanya gitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya dua realitas yang berbeda dalam memahami tentang Parakletos itu, tentang kehadiran daripada Roh Kudus itu. Dikatakan dalam ayat yang ke-17 itu, roh kebenaran itu dunia tidak dapat menerimanya. Namun kamu mengenal dia gitu kan. Jadi dari sistem nilai bahwasanya menolak Kristus dan memprioritaskan penilaian lahiria itu saudara-saudari kalau dilihat dari dunia gitu. Tapi kalau kita dari murid Kristus, apa yang dikatakan di sini,
Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Berakar pada firman Allah dan pengajaran Yesus semakin teguh bagi kita gitu. Lalu cara melihat kebenaran. Kalau dalam dunia hanya mengandalkan pembuktian indrawi dan logika semata-mata, gitu kan, harus masuk akal. 5 tambah 2 sama dengan 7. Tapi saudara-saudari, murid Kristus itu melihat melalui mata iman dan ketaatan yang tulus. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat, begitu. Relasi dengan Roh Kudus. Kalau dunia tidak dapat menerima atau mengenalnya gitu. Apa yang dikatakan dalam ayat yang 17 ini. Tapi murid Kristus mengalami kehadirannya sebagai pengikat relasi intim kepada seperti bapak dan anak gitu. Nah itu, betul-betul kita dekat dengan Allah yang tak kelihatan itu dalam kehidupan kita. Sumber perlindungan, kalau dari segi duniawi bahwasanya kekuasaan, jabatan, atau sistem pragmatis dunia yang korup, itulah yang menjadi sumber perlindungan gitu. Ada kekuasaan, ada jabatan gitu. Tetapi bagi murid Kristus, bahwasanya sumber perlindungan itu adalah Sang Parakletos, yaitu Roh Kudus, menjadi sang pelindung yang kekal dan pasti dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jadi dia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu sekalipun kita menghadapi ancaman dunia. Bukan berarti kita kehilangan jaringan pelindung sosial, rentan terhadap penindasan, dan hidup tanpa arah. Tetapi Yesus berjanji, aku datang kepadamu. Erchomai proshimas. Kepergiannya secara fisik justru membuka pintu bagi omnipresensi, kehadiran nyatanya gitu. Yaitu lewat Roh Kudus. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Identitas kita bukan lagi manusia terlantar, melainkan keluarga Allah yang aman di bawah naungan kasihnya gitu. Jadi ketika kita sudah yakin dimateraikan oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak menjadi anak yang terlantar gitu. Kita bukan menjadi yatim piatu, tetapi ada yang menyertai kita di dalam roh kebenaran, yaitu adalah Roh Kudus. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-19 dan 20 itu, bahwasanya realitas tertinggi adalah saling mendiami gitu. Aku di dalam Bapakku. Ini persekutuan yang ilahi kalau kita lihat dalam ayat 19 sampai 20 itu gitu. Dan kamu di dalam aku, ini identitas baru. Aku di dalam kamu adalah menjadi kehadiran internal gitu. Realitas kehadiran zaman. Persekutuan sempurna antara Allah dan manusia sudah mulai dialami dari sejak sekarang. Murid ditarik masuk ke dalam dinamika keluarga Allah Tritunggal. Itu. Jadi kita harus yakin bahwasanya Tritunggal itu sudah ada di dalam Alkitab sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-20 ini. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lewat pekerjaan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari realitas saling mendiami. Jadi bisa kita lihat dalam gambar ini. Aku di dalam Bapakku. Persekutuan ilahi yang tak tergoyahkan. Ini saudara-saudari, ini bukan sekedar pengharapan eskatologis masa depan, ayat 20 ini, melainkan realitas spiritual masa kini. Umat percaya secara sempurna dikelilingi dan dipenuhi oleh realitas yang ilahi itu. Dan kamu di dalam aku. Kita dilingkupi dan disembunyikan di dalam Kristus. Dan aku di dalam kamu itu di dalam manusia batinnya kita gitu. Kehadiran Kristus melalui Roh Kudus diam di pusat batin kita ini. Jadi ini bisa kita lihat saudara-saudari ayat yang ke-20 itu bahasanya ini harus yakin kita gitu. Mulai dari sekarang ini. Jadi siklusnya saudara-saudari keintiman itu bahwa dalam ayat 21 itu dikatakan di situ bahwasanya kita harus memegang perintah, hoekon tas entolas gitu, memegang perintah, mempelajari dan menyimpan firman itu di dalam hati kita gitu.
Dan juga saudara-saudari melakukan perintah itu, kaeteron autas gitu, memiliki untuk taat dalam tindakan konkret sehari-hari. Bahwasanya kita mau melakukan perintah itu. Dikasihi oleh Bapa dan Anak. Mengalami curahan kasih ilahi sebagai respon dari ketaatan kita itu gitu. Nah, itu. Jadi Tuhan menyatakan diri, empaniso. Allah tidak tersembunyi. Ia meningkatkan kehadirannya secara personal gitu. Jadi kasih menghasilkan ketaatan, ketaatan mengundang pewahyuan, pewahyuan adalah memperdalam kasih di dalam kehidupan kita. Ini ayat yang ke-21 itu, saudara-saudari. Mari kita masuk ke dalam aplikasinya. Integritas kita di tengah-tengah sistem dunia ini. Bahwasannya godaan kita, dunia terus menawarkan perlindungan duniawi melalui relasi kekuasaan atau sistem koruptif demi keuntungan finansial dan rasa aman yang semu gitu. Tapi pilihan murid saudara-saudari adalah harus mengasihi Kristus. Agape ayat 16 dan ayat 21. Berarti berani memiliki kejujuran bahkan ketika tidak populer. Kita bersandar pada Sang Parakletos untuk menjaga nurani, bukan pada sistem pragmatis yang menolak kebenaran. Ketaatan saat menghadapi tekanan adalah bukti kesaksian hidup yang paling kuat dalam kehidupan kita. Ini, saudara-saudari, integritas di tengah-tengah sistem dunia ini. Bahwasannya ketaatan kita itu bisa terlihat gitu. Kasih bukanlah emosi, melainkan ketaatan ini. Jadi, saudara-saudara, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, katanya dalam ayat 16 itu. Agape itu adalah kasih yang bersumber dari pilihan kita, komitmen dan penerahan diri kita, bukan sekedar perasaan emosional gitu. Jadi saudara-saudari, ada TRCT di situ bahwasanya tindakan konkret, menjaga dan menuruti segala firman dan perintahnya di dalam kehidupan kita gitu. Dan kita yakin dalam ayat yang ke-16 itu, bimbingan Roh Kudus terbuka bukan bagi mereka yang pasif. Nah ini. Melainkan mereka yang rela mengubah perilakunya sesuai dengan perintah Kristus. Jadi dia ketika Roh Kudus itu sudah yakin menyertai kita, kita semakin aktif dalam kehidupan ini untuk mengabarkan tentang Yesus Kristus itu menjadi jalan kebenaran, jalan kehidupan bagi kita gitu. Jadi pengenalan kita melampaui bukti pemikiran ataupun kognitif kita, pengetahuan kognitif di sini, tahu informasi intelektual gitu, membuktikan secara indrawi. Dunia berhenti di sini, tapi kita saudara-saudari adalah keintiman relasional, ginoskete, keterikatan yang mendalam seperti relasi anak dengan bapaknya. Jadi dia pasti akan semakin aktif dalam kehidupannya. Jadi mengenal Roh Kudus ataupun ginoskete auto adalah membangun kehidupan bersama gitu. Di mana Allah tidak lagi menjadi objek studi kita, melainkan pribadi yang membimbing setiap langkah lahiriah kita itu. Itulah saudara-saudari ketika kita yakin bahwasannya Parakletos itu, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus itu sudah bersama-sama dengan kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita saat ini dalam masih minggu-minggu prapaskah, kuasa kebangkitan itu harus terus mengalir dalam kehidupan kita. Bahwasanya hidup orang percaya tidak didorong oleh sisa-sisa semangat masa lalu gitu, melainkan dipompa secara aktif oleh realitas kebangkitan Kristus itu hari ini. Jadi kamu akan hidup keberanian, vitalitas spiritual dan ketaatan murid semakin nampak oleh karena kuasa Roh Kudus itu sudah berdiam di dalam hatinya. Ini. Sebab aku hidup, kebangkitan dan kehidupan Kristus itulah menjadi sumber bagi kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkelimpahan lewat bahwasannya Kristus itu lewat pekerjaan Roh Kudusnya hidup dalam kehidupan kita gitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini harus kita praktekkan ini di dalam
firman Tuhan ini dalam komunitas kita, di tengah-tengah masyarakat, menghadapi saat kita dikucilkan gitu, menghadapi saat orang hanya mendapatkan perlindungan secara duniawi, tetapi kita mendapatkan perlindungan di dalam Allah lewat pekerjaan Roh Kudus-Nya. Jadi pelayanan sebagai jendela, berbagai kisah doa pelayanan dalam komunitas itu gitu harus kita bangun. Membuat janji Kristus menjadi nyata. Tindakan kasih nyata kita menjadi jendela bagi dunia untuk melihat Roh Kudus yang tak kasat mata itu gitu. Yang tak kelihatan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ini harus nyata di tengah-tengah komunitas kita, persekutuan kita, di tengah-tengah eklesia ataupun gereja kita gitu. Menolak perlindungan duniawi. Jadi kalau mau selamat secara duniawi ya itu keamanan duniawi. Mengandalkan relasi, kekuasaan, jabatan atau kompromi koruptif untuk bisa bertahan. Menghasilkan rasa aman yang semu gitu. Tapi saudara-saudari kalau kita sebagai anak Tuhan, integritas kita adalah berbasis kasih gitu. Memilih kejujuran meskipun tidak populer. Menjadikan Roh Kudus itu sebagai pelindung utama yang menuntun nurani kita selalu. Integritas di tempat kerja bukan sekedar etika profesional. Itu adalah bentuk agape, kasih yang terwujud, yang memicu tuntunan Roh Kudus itu, bahwasanya nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ini, saudara-saudara yang kekasih. Maka gereja sebagai jendela. Bahwasanya pelayanan sejati bukanlah tentang strategi manusia yang canggih gitu. Melainkan penundukan diri pada tuntunan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Melalui persekutuan jemaat yang saling mengasihi, dunia yang tidak melihat Roh mulai bisa menyaksikan keindahan dan kebenaran Allah. Kasih kita membuat Allah menjadi terlihat di dalam dunia nyata yang kita hadapi ini. Saudara-saudara yang kekasih, saya akan mengakhiri bahan ini. Menghadapi dunia bersama Sang Penolong, yaitu Roh Kudus itu. Pilihlah ketaatan yang aktif. Jangan terjebak pada iman sentimental gitu. Wujudkan kasih kepada Kristus melalui keputusan-keputusan yang berani menolak kompromi. Itu saudara-saudari. Andalkan Parakletos itu, penolong, pendamping, penasehat, dan pembela itu. Lepaskan ketergantungan pada pelindung rasa aman sistem duniawi gitu. Dengarkan sang penasehat itu dalam kehidupan kita. Bangunkan eklesia ataupun gereja kita. Jadikan komunitas gereja yang sebagai ruang di mana tidak ada satupun yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, tapi betul-betul yakin akan pekerjaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita betul-betul yakin akan kuasa Roh Kudus itu betul-betul bekerja, mengilhami kita, menuntun kita di dalam seluruh kebenaran gitu. Dan kita mau saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya pekerjaan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita menuntun kita kepada semua kebenaran. Sehingga firman itu saudara-saudari menjadi firman yang berkuasa. Untuk itu mari kita renungkan 3 pertanyaan. Perintah Yesus manakah yang sulit saya ataupun kita jalankan dalam minggu ini? Dan apakah saya meminta kepada Roh Penolong itu untuk memampukan saya? Adakah bagian hidup saya ataupun karir, keuangan, relasi yang masih lebih mengandalkan perlindungan duniawi daripada setia pada kebenaran Kristus? Bagaimana jemaat kita dapat menjadi ruang aman yang secara aktif menyambut mereka yang merasa diasingkan karena iman mereka gitu. Biarlah saudara-saudari kebenaran firman Tuhan ini betul-betul menguatkan dan meneguhkan kita bahwasanya Roh Kudus menjadi pendamping bagi kita dalam menghadapi dunia ini. Amin, kita berdoa.
Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami yakin Roh Kudus hadir secara terus-menerus, meyakinkan kami bahwa Kristus itu adalah hidup di dalam kehidupan kami sekarang ini. Sehingga kami Tuhan berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam keadilan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam iman yang teguh karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Hamba-Mu sudah selesai menaburkan dan menanam firman Tuhan ini, tetapi Roh-Mu yang kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terpuji, termulialah Engkau Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Iya, ini ada Ibu Juliana dan juga ada Pak Lukas. Selamat malam Ibu Juliana. Malam, Pak. Ya, selamat malam Pak Lukas. Ini Pak Benny baru masuk. Ini Ibu Barita lagi dalam perjalanan. Sudah bisa tadi Ibu Barita direkam kan? Ya, tadi direkam kali ya. Oh, masih jalan ini.